Ayyuhal ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insyaallah kita akan kembali mentelaah satu kitab yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Kitabnya adalah Majalis Syahri Ramadan. Kita masuk ke majelis yang ke-8. Judulnya adalah pembahasan beberapa golongan yang belum disebutkan sebelumnya dalam berpuasa dan hukum qada puasa. Alhamdulillah al-wahidil azim al-jabbar, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yang Maha Agung, yang berkuasa, yang Maha Kuasa dan Maha Kuat dan Maha Menundukkan dan Maha Tinggi, yang tidak dapat dijangkau oleh pikiran dan pandangan manusia. Wa sama kulla makhluqin bisimatil iftiqar, dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan semua makhluk dengan tanda kefakiran. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menampakkan bekas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan pergiliran malam dan siang. Nah, ini diantara kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah. Allah mampu menggilir, memutar malam dan siang. Yasma'u aninal mudnif, dan Allah mendengar rintihan orang-orang yang lemah, yang mereka mengadukan penderitaan dan bahaya yang menimpa mereka. Wa yubsiru dabiban namlati sauda fil lailatil zulma 'alal ghar, dan Allah melihat gerakan langka semut hitam di malam yang gelap gulita di dalam gua. Dan Allah tahu rahasia terdalam di dalam hati, yang tersimpan di dalam, yang di situ terdapat rahasia. Allah itu tahu sifat-sifat Allah yang sama dengan zat Allah. Dan kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluk, mereka hukumnya orang kafir. Dan kami menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk diri Allah Subhanahu wa taala, tentunya sesuai dengan apa yang datang di dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka siapakah yang membangun pondasinya di atas ketakwaan kepada Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik, atau orang yang membangun pondasinya di tepi jurang yang runtuh? Tentunya yang lebih baik adalah orang yang membangun pondasi di atas ketakwaan kepada Allah dan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ahmaduhu subhanahu 'alal masar wal madar. Dan kata sang penulis, aku memuji Allah Subhanahu wa taala atas yang menyenangkan atau yang menyulitkan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada sekutu bagi Allah, dan Allah yang Maha Esa dalam penciptaan dan Allah yang Maha Esa dalam mengatur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Dan Tuhanmu yang telah menciptakan apa yang Allah kehendaki, Allah menciptakan apa yang Allah inginkan, dan Allah memilih. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah, dan Muhammad SAW adalah sebaik-baik dari para nabi dan yang paling suci. Sallallahu alaihi wasallam. Salat dan salam kepada beliau dan kepada Abu Bakar rafiqihi fil ghar, sahabat Nabi SAW di dalam gua, wa ala Umar qami'i al-kufar, dan kepada Umar yang penakluk orang-orang kafir, yang mampu menundukkan orang-orang kafir, dan kepada Utsman yang mati syahid di rumahnya,
wa ala Ali, dan kepada Ali radhiyallahu taala anhu, al-qaimi bil sahar, al-qaimi bil ashar, yang bangun di waktu sahur, dan kepada sahabat Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, lebih khusus kepada orang-orang muhajirin dan ansor, dan sebenar-benar salam keselamatan untuk mereka. Ini muqaddimah dari sang penulis. Kemudian beliau mengatakan rahimallahu ta'ala, ikhwani, saudara-saudaraku, qaddamnal kalam an sab'ati aqsam min aqsamin nasi fi siyam. Telah berlalu pembahasan tentang 7 golongan dari golongan-golongan manusia dalam berpuasa. Dan inilah sisa yang belum disebutkan golongan-golongan yang sebelumnya. Nah, jadi yang sebelumnya itu baru 7 golongan yang disebutkan dalam berpuasa. Adapun yang pertemuan saat ini kita akan sampaikan yang sisanya, berarti yang ke-8 dan yang seterusnya. Golongan yang ke-8 al-haid, yaitu wanita yang haid. Wanita yang haid itu diharamkan berpuasa. Kalau dia masih kekeh berpuasa, puasanya tidak sah. Berdasarkan sabda Nabi SAW terhadap para wanita, Nabi SAW mengatakan, "Mara'aitu min naqisati aqlin wa dinin." Aku tidak melihat dari orang-orang yang kurang akalnya dan agamanya, adhaba lilubbir rajulil hazim min ihdakunna, yang mampu menghilangkan akal laki-laki yang teguh daripada salah seorang di antara kalian, wahai para wanita. Nah, ini menunjukkan kepada kita, ayyuhal ikhwah, jangan bermain dengan api. Nanti kita terbakar. Ini perempuan. Perempuan itu kurang akalnya, kata Nabi SAW. Kurang akalnya, kurang agamanya. Tapi walaupun wanita itu demikian, dia mampu menghilangkan akal laki-laki yang teguh. Kecuali ilaman rahimallah, kecuali orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kulna, kemudian para wanita setelah mendengar sabda Nabi SAW ini, mereka bertanya, wa manuksonu aqlina wa dinina ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, apa bentuk kurangnya akal kami dan agama kami? Maka Nabi SAW bersabda, bukankah persaksian seorang wanita itu dianggap seperti persaksian setengahnya laki-laki? Nah, satu orang perempuan itu persaksiannya dianggap seperti setengah persaksian laki-laki. Kulna, para wanita ini mengatakan, bala, betul ya Rasulullah. Qala, Nabi SAW mengatakan, itulah bentuk kurangnya akal wanita. Kemudian Nabi SAW mengatakan, alaisa idha hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah wanita itu kalau dia haid, dia enggak sholat, dia enggak puasa? Para wanita ini mengatakan, bala, betul ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, fadzalika min nuqsani diniha. Itulah bentuk kurangnya agama seorang perempuan. Artinya ketika seorang perempuan dia itu haid, dia tidak bisa lagi melakukan ibadah. Dia saja ketika beribadah dia nggak bisa maksimal. Karena ada satu waktu nanti dia haid, maka dia nggak sholat, dia tidak berpuasa. Ini bentuk kurang agamanya seorang perempuan. Muttafaqun alaih. Apa itu haid? Haid adalah darah tabiat atau darah kebiasaan yang biasa dialami seorang wanita di hari-hari tertentu. Apabila keluar darah haid ini, kemudian seorang wanita dalam keadaan berpuasa, meskipun sesaat darah itu keluar sebelum masuk waktu maghrib. Nah, jadi kita misalkan 5 menit lagi nih sebelum buka puasa, makanan sudah dihidangkan, mungkin seorang wanita ini dia sudah berdoa. Kemudian 1 menit sebelum adzan, sebelum masuk waktu maghrib, keluar darah haid. Apa konsekuensinya? Batala saumu yaumiha. Batal puasa wanita itu. Batal puasa wanita itu. Dan dia wajib untuk mengqadha. Kecuali puasa yang dia lakukan puasa sunnah.
faqada'uhu tatawwu'un la wajib. Karena mengganti puasa sunnah itu hukumnya tidak wajib. Apabila wanita haid itu suci di pertengahan siang Ramadan, lam yasihha shaumuha, maka puasanya tidak sah. Baqiyatal yaum, sisa hari itu maka puasanya tidak sah. Contoh, ada seorang wanita, dia itu berpuasa dari tentunya dia sahur, kemudian dia sudah berniat sebelum subuh, kemudian sampai siang, nah keluar darah haid, maka puasanya tidak sah. Puasa yang sebelumnya tadi itu tidak sah, lam yasihha shaumuha. Kemudian juga puasa yang sisa hari dari jam 12 sampai maghrib itu juga tidak sah. Itu tidak sah. Allahu a'lam bishawab. Kenapa? Karena puasa sudah tidak wajib baginya di awal siang. Di awal siang itu tidak wajib. Kemudian datang pertanyaan, apakah wajib bagi wanita itu untuk puasa di sisa hari yang dia itu haid? Nah, dia itu haid. Nah, afwan ya. Saya ulangi. Apabila seorang wanita suci di pertengahan siang Ramadan, suci dia itu. Nah, berarti dari pagi tadi dia berpuasa, dari pagi dia haid sampai siang dia suci. Nah, maka puasanya itu tidak sah. Maka puasanya tidak sah. Nah, ketika wanita haid suci di siang Ramadan, yang dari paginya tadi dia haid, siangnya dia suci, maka apakah dia wajib untuk menahan diri ketika dia sudah suci nih? Siang dia sudah suci, kemudian dari siang sampai maghrib apakah dia wajib nahan makan dan minum, jima dan seterusnya, pembatal puasa yang lainnya? Apakah wajib? Nah, maka di sini banyak khilaf di antara para ulama rahimallahu taala. Nah, dan ini juga telah disebutkan sebelumnya dalam masalah orang yang bersafar apabila dia kembali ke rumahnya dalam keadaan tidak berpuasa. Nah, maka Allahu a'lam bishawab. Yang benar adalah tentunya banyak terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Apabila seorang wanita haid itu suci di siang Ramadan, jam 12 misalnya dia suci, maka dia tidak wajib untuk menahan diri dari makan dan minum untuk waktu seterusnya dari jam 12 sampai maghrib, maka dia tetap boleh makan dan minum. Kemudian juga apabila seorang wanita yang haid dia itu suci di malam dari bulan Ramadan, di malam bulan Ramadan, walaupun dia itu suci sebelum masuk waktu subuh, sejenak sebelum masuk waktu subuh dia itu suci, maka dia sudah wajib berpuasa. Dia sudah wajib berpuasa. Kenapa? Li'annaha min ahli siyam, karena dia termasuk orang yang dibebani puasa, Walaysa fiha ma yamna'uhu, karena wanita tadi tidak ada lagi yang menghalanginya untuk berpuasa, maka dia wajib untuk berpuasa. Wajib baginya berpuasa. Dan sah puasa seorang wanita yang haid ketika itu walaupun dia belum mandi setelah terbitnya matahari. Nah, setelah terbitnya matahari. Seperti orang yang junub. Idza shoma, apabila dia berpuasa dan dia belum mandi kecuali setelah terbitnya matahari, maka puasanya itu sah. Maka puasanya sah. Berdasarkan sabda ucapan Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana nabiyyu yusbihu junuban min jima' ghairi ihtilam. Bahwasanya Nabi SAW itu beliau pernah dalam keadaan junub, masuk waktu pagi dalam keadaan junub sebab jima', sebab berhubungan badan semalam. Nah, jadi beliau SAW ketika sudah masuk waktu subuh, beliau belum mandi itu ghairi ihtilam, bukan karena mimpi basah, tapi karena jima'. Kemudian Nabi SAW berpuasa Ramadan. Muttafaqun alaih. Dan wanita yang nifas dan yang haid, dalam semua hal yang telah disampaikan sebelumnya, ini hukumnya sama. Dan wajib bagi wanita yang haid atau yang nifas untuk mengganti puasanya sesuai dengan hari-hari
yang dia terluput untuk berpuasa. Nah, mungkin dia di situ haid atau nifas. Nah, tentunya dia tidak berpuasa, maka dia wajib mengganti hari-hari tersebut di hari yang lain. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'iddatu min ayyamin ukhar." Maka hendaknya diganti puasa itu di hari-hari yang lain. Kemudian Aisyah pernah ditanya, kenapa wanita haid itu diperintahkan mengganti puasa dan tidak diperintahkan untuk mengganti sholat? Nah, apa jawabannya? Maka Aisyah mengatakan, kana yusibuna dzalik. Hal itu pernah menimpa kami. Hal itu pernah menimpa kami. Fa nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Lantas kami hanya diperintahkan untuk mengganti puasa Ramadan dan kami tidak diperintahkan untuk mengganti sholat. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, tentunya ada hikmah, mungkin sebagian dari syariat ini ada hikmah yang kita ketahui dan ada hikmah yang tidak kita ketahui. Maka kita cukup tunduk kepada dalil dari Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena agama ini adalah agama wahyu, agama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian golongan yang ke-9, seorang wanita apabila menyusui atau hamil, kemudian dia khawatir terhadap dirinya atau terhadap anaknya. Nah, kalau dia puasa itu dia khawatir, maka dia boleh berbuka, dia boleh membatalkan puasanya. Berdasarkan hadis Anas bin Malik Al-Ka'bi radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah meringankan bagi musafir, orang yang melakukan perjalanan jauh, setengah sholat. Nah, ini bentuk keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah meringankan bagi musafir dan bagi wanita yang hamil, menyusui, puasa. Allah meringankan puasa bagi mereka. Adapun bagi wanita hamil dan menyusui, mereka wajib mengqadha sesuai dengan hari yang dia itu tidak berpuasa, ketika sudah memudahkan bagi mereka dan sudah hilang darinya khawatir. Contohnya apa? Seperti orang sakit yang sudah sembuh. Nah, jadi ketika dia nggak menyusui lagi atau dia tidak hamil lagi atau dia sudah selesai nifas, intinya hilang semua uzur tadi, khawatir tadi hilang. Nah, maka apa? Maka dia wajib mengqadha, Golongan yang ke-10. Barang siapa yang butuh untuk membatalkan puasanya, untuk menolak bahaya dari orang lain. Seperti apa? Seperti seseorang menolong jiwa yang terjaga darahnya. Nah, di sini disebutkan di catatan kaki di nomor 2 ya. Al-ma'sum huwa al-adami al-muharram qatluhu. Yaitu darah seseorang yang haram untuk dibunuh. Nah, ini kata sang penulis. Nah, jadi ada orang yang butuh untuk membatalkan puasanya ini, karena dia ini ingin menyelamatkan nyawa orang lain. Nah, nyawa orang lain itu harus dijaga. Nah, tidak boleh dibunuh, tidak boleh dibiarkan dia mati begitu saja, tapi harus dibantu. Apa contohnya? Seperti tenggelam, atau terbakar, atau kena reruntuhan, atau yang semisalnya. Fa'idha kana la yumkinuhu inqadhuhu. Nah, apabila membantu orang itu, menyelamatkan orang itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan menguatkan diri dengan makan dan minum, jazalahul fitru, maka dia boleh membatalkan puasanya. Bahkan wajib membatalkan puasanya ketika itu. Kenapa? Karena menyelamatkan orang yang harus diselamatkan jiwanya dari kebinasaan itu hukumnya wajib. Membantu orang yang seperti tadi, dia mungkin terbakar, kemudian tenggelam, atau kena reruntuhan, wajib kita bantu. Wa ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa yang tidak bisa sempurna, yang wajib itu tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya wajib. Nah, artinya apa? Kita tidak bisa bantu orang, sedangkan bantu orang ini hukumnya wajib ini.
Nah, dan untuk membantu orang ini yang hukumnya wajib itu harus ada hal yang lain, yaitu makan tadi. Nah, dan makan di sini hukumnya wajib. Nah, karena makan kita baru bisa bantu orang lain. Mudah-mudahan bisa difahami. Wa yalzamuhu qada'u ma aftarah, dan dia wajib qada' puasa itu di hari yang lain. Dan misalnya juga contoh yang lain, siapa yang butuh untuk membatalkan puasanya, untuk menguatkan badannya untuk berjihad di jalan Allah dalam rangka ingin membunuh musuh, maka dia boleh membatalkan puasanya dan dia mengqadha hari itu di hari yang lain. Baik hal itu dia dalam keadaan safar atau dia dalam keadaan di negerinya, idza hadaral adu. Nah, baik dia itu safar atau mukim. Nah, ketika musuh itu datang, maka dia boleh membatalkan puasanya. Kenapa? Li'anna fi dzalika difa'an 'anil muslimin, karena hal itu adalah bentuk pembelaan terhadap kaum muslimin. Wa i'laman li kalimatillahi 'azza wa jalla, dan dalam bentuk meninggikan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik kita itu safar, kita boleh berbuka kalau seandainya musuh datang. Ataupun kita dalam keadaan mukim, kita lagi di rumah ini, kemudian datang orang-orang kafir, mungkin terjadi peperangan di beberapa negara itu. Nah, datang orang-orang kafir ingin membasmi, ingin membunuh kaum muslimin, maka kaum muslimin boleh membatalkan puasanya dalam rangka apa? Untuk membela diri. Itu boleh. Disebutkan di dalam Sahih Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia mengatakan, safarna ma'a Rasulillah SAW ila Makkah. Kami pernah satu kali safar bersama Nabi SAW menuju Makkah, dan kami dalam keadaan berpuasa. Fanazalna manzilan, kemudian kami singgah di persinggahan. Kemudian Nabi SAW bersabda, innakum qad danautum min aduwikum. Sesungguhnya kalian ini sudah dekat kepada musuh. Wal fitru aqwalakum, dan membatalkan puasa itu lebih menguatkan diri kalian. Nah, ini kata Nabi SAW. Fakanat rukhsah, maka itu adalah bentuk keringanan. Nah, ketika Nabi menyampaikan kalian sudah dekat ini dengan musuh. Nah, musuhnya belum datang, musuhnya belum kelihatan, tapi sudah dekat kata Nabi SAW. Kalau kalian berbuka itu lebih baik bagi kalian. Nah, ini Nabi SAW memberikan keringanan dulu. Faminna man shoma wa minna man aftar. Kata Sa'id Al-Khudri, maka setelah mendengar sabda Nabi Muhammad SAW tadi, kami pun ada yang berpuasa, ada yang berbuka, yaitu membatalkan puasa. Kemudian yang kedua kalinya, kami juga singgah di persinggahan yang lainnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, innakum musabbihu aduwikum wal fitru aqwalakum fa'aftiru. Nah, sesungguhnya kalian akan menghadapi musuh kalian. Ini sudah kelihatan musuhnya. Dan membatalkan puasa itu lebih menguatkan kalian, fa'aftiru, maka batalkanlah puasa kalian. Wa kanat azmatan, dan itu sudah bulat perintah Nabi SAW, fa'aftarna, semua kami pun membatalkan puasa. Maka dalam hadis ini, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, terdapat isyarat bahwasannya kekuatan untuk berperang adalah sebab tersendiri dari safar. Nah, ini enggak sama. Nah, kenapa? Karena Nabi SAW menjadikan sebab perintah untuk berbuka itu adalah kekuatan untuk membunuh musuh, bukan sebab safar. Nah, ini dua hal yang berbeda ini. Ya, dua hal yang berbeda. Nabi SAW itu memerintahkan para sahabat untuk membatalkan puasanya bukan karena safar, tapi karena adanya musuh. Oleh karenanya, Nabi SAW beliau tidak memerintahkan para sahabat waktu itu untuk membatalkan puasa ketika singgah di persinggahan yang pertama. Nah, jadi artinya apa? Artinya adalah ketika seseorang safar dia boleh milih, dia boleh membatalkan, boleh tidak. Nah, tapi kalau sudah bertemu dengan musuh kata Nabi SAW, nah, maka kalian batalkan puasa kalian. Nah, batalkan puasa kalian karena ini menguatkan para sahabat. Wa kullu man jaza lahul fitru bisababin mimma taqaddam. Nah, semua yang boleh berbuka karena sebab yang telah disebutkan sebelumnya, setiap orang yang dibolehkan berbuka, maka tidak diingkari orang itu apabila dia menampakkan berbukanya. Nah, jadi kalau seseorang itu safar atau dia itu bertemu dengan musuh,
Nah, maka dia itu tidak boleh diingkari ketika dia menampakkan dia itu sedang berbuka. Nah, apabila sebab berbukanya ini jelas. Sebab berbukanya jelas. Kalmarid, seperti orang yang sedang sakit, mungkin dia sedang di rumah sakit, pakai infus, kemudian dia makan kelihatan sama orang lain, maka ini nggak mengapa. Dia nampakkan dia itu sedang berbuka, dia sedang makan di siang Ramadan. Wal kabir alladzi la yastati'u shaum, atau lansia yang dia itu tidak bisa lagi puasa, yang kita tahu dia sudah pakai tongkat, dia sudah terbaring lemah di kasurnya. Nah, maka ini tidak boleh diingkari. Loh, kamu kan walaupun sakit nggak usah terang-terangan berbuka, nggak usah terang-terangan menampakkan kamu sedang makan di siang Ramadan. Nah, maka ini tidak boleh, biarkan saja, dibiarkan saja. Adapun apabila sebabnya seseorang itu berbuka, dia membatalkan puasanya, sebabnya itu tersembunyi, tidak kelihatan. Contohnya apa? Seperti wanita yang haid. Nah, wanita yang haid maka hendaknya dia sembunyi-sembunyi ketika membatalkan puasanya, ketika dia tidak berpuasa. Kemudian juga waman anqaza ma'suman min halakatin, atau orang tadi, atau orang yang menyelamatkan jiwa yang terjaga tadi, tidak boleh dibiarkan mati begitu saja. Nah, maka hendaknya dia juga apa? Sembunyi-sembunyi membatalkan puasanya. Wala yu'linu fitrahu, dia tidak boleh mengumumkan, menampakkan ketika dia tidak berpuasa. Nah, dia tidak boleh makan di tengah keramaian. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Li'alla yajurra tuhmata ila nafsi, agar tidak menimbulkan tuduhan terhadap dirinya. Wali'alla yautarra bihil jahil, dan agar orang bodoh tidak tertipu. Fayazunnu annal fitra jaiz biduni uzrin, sehingga orang bodoh tadi menyangka, nah, puasanya boleh membatalkan puasa tanpa uzur. Nah, jangan sampai terjadi seperti ini. Maka wanita yang haid itu, maka hendaknya kalau dia pengen makan sembunyi-sembunyi, jangan sampai kelihatan oleh orang lain, kecuali mungkin keluarganya yang sudah paham, itu boleh. Nah, demikian juga ada seseorang yang ingin menyelamatkan orang lain, nah, maka hendaknya dia membatalkan puasanya sembunyi-sembunyi, agar itu tadi tidak terjadi kesalahpahaman dari orang-orang yang masih belum paham masalah ini. Dan semua yang diwajibkan untuk mengganti puasa dari golongan-golongan yang sebelumnya, maka hendaknya dia mengganti puasanya yang dia itu tidak berpuasa pada hari itu berdasarkan sabda firman Allah Subhanahu wa taala, fa'iddatu min ayyamin ukhar. Maka hendaknya dia ganti puasanya itu di hari-hari yang lain. Maka apabila seseorang tidak berpuasa jami'ah syahri di seluruh hari di bulan Ramadan, maka dia wajib mengganti seluruh hari itu. Nah, misalnya apa? Apabila dia itu tidak berpuasa 30 hari di bulan Ramadan, maka dia wajib mengganti 30 hari di hari yang lainnya, di bulan yang lainnya. Apabila dia tidak berpuasa 29 hari, maka dia wajib mengganti 29 hari itu di hari yang lainnya. Cukup itu saja yang dia lakukan. Wal aula al mubadaratu bil qada min hini zawalil udhr. Dan lebih utama bersegera untuk mengganti puasa setelah uzurnya hilang. Kenapa? Karena hal itu lebih cepat untuk melakukan kebaikan. Bersegera menuju kebaikan. Dan lebih cepat menghilangkan tanggungan. Nah, selama kita itu belum qada puasa Ramadan, kita itu punya tanggungan, kita memiliki tanggung jawab yang harus kita lunasi. Kita itu masih punya hutang. Nah, maka ketika sudah masuk tanggal 2 Syawal contohnya, karena 1 Syawal itu Idul Fitri. Nah, 2 Syawal kita tidak ada hajat, tidak ada keperluan yang lain, maka hendaknya cepat diqadha. Dan Masya Allahnya apa? Boleh diakhirkan qadha puasa Ramadan ila ayyakuna bainahu, sampai di antara dirinya itu dan di antara bulan Ramadan yang kedua sisa beberapa hari saja. Nah, itu boleh. Nah, di sini nanti disebutkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa'iddatu min ayyamin ukhar, hendaknya dia ganti pada hari yang lain. Allah menginginkan dari kalian al-yusra, kemudahan, dan Allah tidak menginginkan dari kalian al-usra, yaitu kesulitan. Di antara bentuk kesempurnaan kemudahan yaitu boleh diakhirkan mengqadha puasa Ramadan.
Apabila, nah ini contohnya, apabila seseorang memiliki 10 hari hutang Ramadan, maka dia boleh mengakhirkan qada Ramadan 10 hari itu sampai tersisa antara dirinya dan antara bulan Ramadan yang berikutnya 10 hari. Nah, contohnya tahun depan ini. Nah, dia punya hutang 10. Nah, dan dia sudah di bulan Sya'ban. Nah, kan dia akhirkan sampai bulan Sya'ban. Nah, sisa di situ 10 hari. Kemudian setelah 10 hari ini datang Ramadan. Nah, maka di 10 hari Sya'ban ini, sisanya ini, nah sebelum datang Ramadan, dia di situ boleh mengakhirkan qada puasa Ramadannya. Dia boleh. Dan tidak boleh mengakhirkan puasa qada Ramadan sampai datang Ramadan yang kedua tanpa uzur. Itu tidak boleh. Berdasarkan ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha, dahulu aku memiliki hutang puasa Ramadan dan aku tidak bisa menggantinya kecuali di bulan Sya'ban, Nah, ini bentuk apa? Bentuk perbuatan Aisyah yang mengakhirkan qada Ramadannya sampai bulan Sya'ban, diakhirkan. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dikarenakan mengakhirkan qada Ramadan sampai Ramadan yang kedua akan menyebabkan penumpukan hutang puasa. Nah, jadi datang Ramadan tahun depan ini dia masih belum qada. Nah, nanti dia itu apa? Akan menumpuk-numpuk puasa. Dan bisa jadi dia itu tidak mampu membayarnya lagi, dia tidak mampu mengganti puasanya, atau dia itu meninggal. Dikarenakan puasa itu adalah ibadah yang berulang-ulang. Selama kita masih hidup, Ramadan pasti datang. Maka tidak boleh menunda waktu yang pertama sampai datang waktu yang kedua. Nah, contohnya sholat. Nah, kita selesaikan dulu sholat zuhur, nah baru nanti kita melakukan sholat asar. Nah, diselesaikan dulu, tidak boleh ditunda sampai datang waktu asar baru kita sholat zuhur, ini tidak boleh. Dan apabila berkesinambungan uzur, nah, penghalang sehingga seseorang tidak bisa mengganti puasanya sampai dia itu meninggal, maka tidak ada yang wajib baginya. Nah, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan baginya beberapa hari untuk mengganti puasa Ramadan di hari yang lainnya dan dia tidak mampu melakukannya, maka gugurlah kewajiban itu dari dirinya. Seperti apa contohnya? Seperti orang yang meninggal sebelum masuknya bulan Ramadan, maka dia tidak wajib berpuasa Ramadan. Apabila seseorang itu memungkinkan untuk qada Ramadan, kemudian dia lalai di situ sampai dia meninggal, maka walinya berpuasa untuk si mayit. Nah, saya ulangi, seseorang mampu untuk mengqada puasa Ramadan dan dia lalai, dia tidak kerjakan qada itu sampai dia meninggal. Nah, dia meninggal dan dia belum qada, maka walinya yang berpuasa atas nama si mayit tadi. Nah, seluruh harinya yang dia tidak berpuasa itu nanti dipuasakan oleh walinya. Nah, allati tamakkana min qada'iha, yang rencananya mayit itu dia mampu untuk mengqadanya tapi dia meninggal. Berdasarkan sabda Nabi SAW, barang siapa yang meninggal dan dia memiliki hutang puasa, maka hendaknya walinya yang berpuasa untuknya. Siapa itu wali? Warithuhu au qaribuhu, yaitu ahli warisnya atau kerabat dekatnya. Dan ketika Nabi SAW mengatakan apa? Soma anhu waliyuhu, yaitu walinya yang berpuasa untuknya. Nah, ini tidak wajib. Hukumnya sunnah. Seorang anak yang dia ingin berpuasa atas nama ayahnya, ini hukumnya sunnah. Hukumnya tidak wajib. Dan boleh beberapa orang ahli waris itu berpuasa untuk si mayit sesuai dengan kadar hari yang dia itu tidak berpuasa pada satu hari. Nah, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, berkata Hasan, nah ini ada contohnya, apabila 30 orang berpuasa untuk si mayit pada satu hari, maka itu boleh. Nah, jadi ada mayit yang dia itu memiliki hutang puasa 30 hari, kemudian ahli warisnya ada 30 orang, kerabat-kerabatnya ada 30 orang, kemudian mereka berpuasa masing-masing dalam satu hari, maka itu sudah cukup. Nah, jadi tidak perlu hari ini, besok, tapi cukup satu hari untuk yang dilakukan oleh banyak orang.
Apabila si mayit tidak memiliki wali, atau dia memiliki wali dan wali ini tidak mau berpuasa, ngapain puasa untuk ayah, capek kok. Nah, ekonomi pun kurang, nah, sudah puasa lagi, nah, makan jarang, tambah lagi tidak puasa. Nah, intinya si wali tidak mau berpuasa. Nah, maka dikeluarkan fidyah dari warisan yang dia tinggalkan, yang ditinggalkan oleh si mayit, yaitu satu harinya satu orang miskin, setiap harinya satu orang miskin, sesuai dengan kadar yang dimiliki oleh si mayit itu dari puasanya, hutang puasanya. Kadar fidyahnya apa? Setiap satu orang miskin itu takarannya adalah 1 mud gandum. Dan timbangannya apa? Nisfu kilo wa asyratu giromat, yaitu 1/2 kilo dan 10 gram. Wahai saudaraku, inilah golongan orang-orang fi ahkami siyam, dalam hukum-hukum puasa yang Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan atas mereka di setiap golongan yang sesuai dengan keadaan dan kedudukan mereka. Fa'rifu hikmata rabbikum fi hadhihi syariah, maka kenalilah hikmah Rabb kalian pada syariat ini dan bersyukurlah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kalian ketika Allah memudahkan kalian. Was'aluhu tsabat ala hadzal din ilal mamat, dan mintalah keteguhan kepada Allah agar kita teguh di atas agama ini sampai kita wafat. Allahumma ighfir lana dzunuban, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami yang menghalangi kami dari berzikir kepadamu, dan maafkanlah semua kelalaian kami dalam ketaatan kepadamu dan bersyukur kepadamu. Wa adim alaina, dan anugerahkanlah kepada kami untuk selalu menempuh jalanmu yang lurus. Wahab lana nuran, dan berikanlah kami cahaya, nahtadi bihi ilaik, dengan cahaya itu kami bisa mendapatkan petunjuk menujumu. Ya Allah, adzikna halawata munajatika, berikanlah kami nikmat bermunajat kepadamu ya Allah, dan bimbinglah kami untuk menempuh jalan orang-orang yang Engkau ridhai. Ya Allah, selamatkanlah kami dari keterpurukan dan bangunkanlah kami dari kelalaian kami, dan berikanlah kepada kami bimbingan dan perbaikilah tujuan kami dengan kemuliaan-Mu ya Allah. Ya Allah, kumpulkanlah kami kelak di akhirat di golongan orang-orang yang bertakwa, dan kumpulkanlah kami bersama hamba-hamba-Mu yang saleh. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ini yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kesehatan dan keberkahan dan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Wallahu taala alam bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.